Kira-kira nih Bapak yang mau nyampe kapan nih mengabdi di Asadatain gitu? Oh gitu, iya. Ya kalau Bapak sih sebenarnya memang karena sudah ada perniatan gitu kan. Iya. Kalau nanti andai gitu kan, Bapak ini punya kecukupan gitu dari segi ekonomi gitu kan. Terus kemudian Bapak ingin mengabdi di suatu yayasan. Begitu. Jadi udah ada gitu, bukan hanya dari kecil atau cita-cita awal, tapi setelah Bapak ini sudah kasarnya bisa diproduktif lah gitu ya, artinya sudah bisa memberikan materi atau ilmu pengetahuan gitu kan ya terhadap orang lain. Nah, Bapak tuh sampai sempat ngomong gitu sama rekan-rekan Bapak gitu kan, kalau saya nanti sudah bisa itu menunjang kehidupan keluarga saya gitu kan, saya akan mengabdi di suatu lembaga atau yayasan atau sekolah lah kasarnya gitu kan, sampai saya tidak lagi kasarnya berdaya untuk memberikan materi atau pelajaran. Selama saya mampu, selama masih bisa, selagi masih sehat, insya Allah ya saya masih terus semangat gitu. Makanya saya selalu belajar dan belajar gitu, sesuai dengan moto dan juga mutiara yang saya berikan gitu. Ya itu salah satu seorang guru itu harus berani dan juga mesti mengajar dan mesti belajar. Gitu. Begitu. Jadi bukan cuma kita ngasih pelajaran, tapi kita juga harus tetap belajar. Tentu gitu. Karena itu salah satu untuk menunjang materi kita buat bahan yang kita sampaikan. Gitu. Biar supaya kita tidak kehabisan dari segi berbicara, dari segi pengetahuan, dari segi teknologi yang berkembang dan selalu ada kemajuan dan juga terus maju. Kalau bahasa sekarang mungkin update kali ya. Update. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita di channel Sekolah Islam Asadatain. Kali ini kita akan kembali berkenalan dengan salah satu ibu yang termasuk sempurna di sini. Kemarin kita sudah kenalan dengan kakak legend, sekarang kakek legend lagi, tapi agak beda ya. Beda usianya juga agak beda mungkin. Nah, siapakah dia? Siapakah beliau? Kita langsung samperin aja ke beliaunya ya. Oke. Nah, itu dia orangnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam
Kita ketemu lagi di sini. Nah, ini teman-teman. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Baba. Waduh, agak gelapan dikit ya, Pak ya. Nah, kita geser. Gini. Baik, teman-teman, kita sekarang sudah bareng nih sama Baba nih. Kita akan kembali mengulas di rubrik Ta'aruf dengan guru di sekolah dasar Islam Plus Asadatain di sini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Abis Ali. Biasanya di sini dipanggilnya Abis Ali, tapi kalau saya panggilnya Baba gitu. Baik. Akrab gitu ya. Iya. Nah, ini kemarin ada permintaan nih dari alumni kalau nggak salah nih, Mbak. Ada yang japri ke saya nih, atau ke DM nih kemarin. Jadi Abi Samsul tolong dong itu tanya jawab sama Bapak Salih sama Abi Salih gitu. Gitu. Oh gitu. Kalau kemarin kan sudah tanya jawab atau perkenalan nih sama Abi Abdullah. Iya. Sekarang kan pada minta nih ke Bapak gitu. Baik teman-teman, seperti apa ta'aruf kita pada hari ini, pada kali ini, kesempatan kali ini kita sapa dulu Bapak atau Bisa Ali. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Oke, saya manggilnya Bapak aja loh. Iyalah, biar lebih akrab. Iya, biar beda sama yang lain ya, Pak ya. Betul. Oke, Pak, ini saya mau tanya-tanya nih, boleh ya, Pak ya? Boleh. Oke, sama mungkin teman-teman juga yang di Instagram atau di mana gitu pengen tahu, silakan Bapak kenalan dulu dong ke teman-teman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekanku yang dimana saja berada, mungkin ada sebagian yang sudah mengenal dan juga ada sebagian yang belum mengenal Bapak atau saya gitu ya. Ya, biasanya kalau udah seperti itu kita juga agak lebih familiar gitu ya. Yes. Iya. Nama Bapak nih, ya biasanya suka dipanggil Baba, dipanggil Engkong gitu kan. Gitu ya? Karena karena memang kondisinya udah mendekati gitu. Ya, di samping Engkong, Baba gitu kan. Nah, itu kasarnya gitu kan, kata-kata yang mendekati, terus kemudian juga istilahnya dia udah akrab dan juga memang sudah satu familiar gitu kan. Jadi panggilannya beda-beda gitu ya? Beda-beda gitu. Nah, biasanya kalau orang Betawi seperti itu. Iya. Gitu, ya. Jadi nama Engkong tuh Saali. Iya. Tapi jangan dikasih koma. Jangan Saali gitu ya. Apa bedanya apa itu? Wah, banyak bedanya, lebih jauh itu. Kalau Saali tanpa koma itu artinya dia berbicara, berkata, begitu, mengucapkan, gitu. Jadi ada salah satu solusi. Tapi kalau misalnya Saali, nah itu berbeda karena artinya batu. Nah, suatu penyakit kan. Nah, siapa yang mau jadi penyakit atau siapa yang mau pengen mendapatkan penyakit enten? Tentunya tidak mau kan? Nah, itu seperti itu. Nanti bisa dilihat di kamus bahasa Arab. Gitu. Ya. Baik. Kalau umur sekarang berapa ya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Umur itu udah setengah abad lewat, lebih. Setengah abad lewat. Iya, jadi ya tinggal 2 bulan lagi 52. 52. Oh, 52. Iya. Ya, karena 52. 52. Ya, kurang 2 bulan. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan panjang umur ya, Bapak ya. Amin. Bisa bareng sama kita terus. Ya, amin. Sehat ya. Amin. Kalau rumah tinggalnya di mana, Pak? Rumah itu tinggalnya walaupun memang sekarang udah zamannya kota, tapi tetap di kampung. Oh, gitu. Iya, namanya kampung hutan. Kampung gitu. hutan. Iya, tapi kelurahan Krukut. Kelurahan. Ya, terus kemudian kota Depok. Kota Depok. Gitu. Walaupun lokasi rumah itu sudah seperti komplek. Oh, Ya, sudah rapat, sudah padat gitu kan penduduknya, tapi tetap masih disebut kampung. Karena memang namanya kampung hutan. Kalau nggak salah nih, kampung hutan itu yang ada sirkuitnya itu ya, Pak? Yes. Enggak lah, gitu. Itu hanya mungkin barangkali pandangan aja. Gitu, ya. Karena mendekati ya. Oh, gitu ya. Ya, dari segi pola kita melihat gitu ya.
Mungkin seperti itu apa yang diucapkan. Yang di samping jalan tol itu ya. Iya, betul sekali. Kampung Hutan. Nah, Bapak tinggal di Kampung Hutan udah lama ya, Pak? Wah, dari kecil, dari lahir. Dari di Brojolin. Dari pertama dibrojolin gitu. Diberanakin. dibrojolin. Nah, gitu. Jadi udah nggak asing lagi dah. Iya. Nah, kalau dari keluarga Bapak nih, Bapak berapa bersaudara gitu? Kalau saudara banyak. Saudara banyak. Iya, sampai ya 13 lah. Gitu. Bapak yang nomor berapa kira-kira? Yang ke-12-nya. Oh, yang ke-12. Iya. 12 bersaudara termasuk Bapak juga gitu ya? Jadi yang ke-13-nya itu adalah adik saya yang terakhir. Oh, gitu. Kan 13. Oh iya. 13. Jadi diambil 12 ke saya 12 gitu. Terus ada lagi anak. Bapak nomor 12, masih ada satu lagi yang bontot. Gitu. Yang ke-13. Betul, gitu yang 13-nya yang bontot, yang ragil. Gitu. Baik. Kalau istri berapa, Pak? Istri sementara ini baru satu. Sementara baru satu. Iya, karena kita nggak tahu kan kehidupan lebih lanjut lagi. Apakah mungkin nanti kita bertambah atau mungkin barangkali kita masih tetap bertahan. Bertahan sama yang itu. Yang pertama, kayak gitu. Baik, mudah-mudahan jadi yang pertama dan yang terakhir ya, Pak ya. Insya Allah. Akhirat gitu ya, Pak. Ya, kalau itu mah saya nggak bisa jamin. Iya. Kata Bang Haji kan begitu gitu. Oh ya, seperti apa tuh? Teman seiman sampai akhirat gitu. Oh gitu, iya. Baik, kalau anak berapa? Anak itu baru 2. Baru 2. Iya. Udah punya cucu ya, Pak? Belum? Belum. Jadi udah punya mantu. Oh, udah punya mantu. Iya, alhamdulillah. Punya cucu ya, Pak? Amin. Cucu gitu. Baik, Pak. Jadi pertanyaannya selanjutnya, kapan nih Bapak mulai gimana sih ceritanya? Bapak kok bisa nyampe di Asadatain gitu, atau ceritanya gimana kok bisa sampai ngajar di sini? Oh gitu. Awal mulanya gitu. Iya. Ya mungkin kalau itu Allah juga yang punya urusannya, gitu. Artinya maksudnya walaupun mungkin barangkali awalnya saya punya keinginan, terus kemudian juga punya tujuan yang tidak sesuai dengan harapan saya, gitu. Mungkin barangkali itu suratan dan juga memang sudah tertulis seperti apa yang pernah digambarkan gitu dalam kehidupan, gitu. Nah awalnya dulu saya itu mengajarnya di madrasah ibtidaiyah. Oh, di daerah mana itu? Di daerah dekat sama saya. Oh, dekat rumah. Iya, nah, yang sekarang itu yayasannya Al Mahmudiyah. Oh, iya. Gitu. Yang dekat jalan sirkuit itu. Oh, gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus kemudian mungkin barangkali setelah saya meluluskan S1 gitu kan, karena waktu itu kan masih ada jenjang. Oh, gitu. Ya. Dulu itu kan belum ada guru-guru itu yang mempunyai titel tinggi gitu. Karena dulu ada SPG. Oh gitu. Iya kan? Oh iya. Dulu ada SPG. Jadi ada SPG itu adalah sekolah pendidikan guru, iya kan? Nah, terus kemudian beberapa tahun kemudian menghilanglah dia, dihapus oleh pemerintah. Nah, terus kemudian secara otomatis mulailah gitu kan ada perubahan-perubahan. Nah, termasuk saya gitu, karena saya tidak berpendidikan seorang guru. Nah, tentunya karena saya sekolahan juga madrasah juga, gitu kan, lulusan aliyah, gitu, aliyah. Nah, terus kemudian perlu dong, gitu, penambahan pendidikan pengetahuan dari segi mengajar, gitu. Maka saya mulai kuliah D2, gitu, di UI. Waktu itu ngajar tahun berapa ya, Pak, dari Al Mahmudiyah itu sampai tahun berapa? Ngajar itu saya dari tahun 89. 89 ya? Iya. Oh, saya belum lahir. Oh, belum lahir ya? Belum ada. Iya. 89, bapak saya juga belum nikah kayak itu. Oh ya? Iya. Enggak. Udah baru nikah sana. Abang saya lahirnya 85. 85? Oh iya. Saya anak sekarang 90-an. Iya. 85. Sampai tahun berapa lagi itu, Pak? Saya itu dari pertama ngajar itu 89 ya. 89. Ya, karena waktu itu saya lulus tahun 88. Oh iya. Gitu. Saya lulus aliyah tahun 88, terus kemudian saya mengajukan ya proposal atau isinya CV gitu kan untuk bisa ikut mengabdikan ke sekolah itu. Nah, maka saya diterima lah tahun 89. 89
Muhammadiyah di Madrasah Ibtidaiyah. Itu bertahan sampai berapa tahun itu, Pak? Bertahan sampai tahun 93. 93. Ya. Oh, cukup lama juga ya, Pak ya? Ya, Dari 93. 89 sampai 93 ya? Iya, gitu. Oh, iya, iya. Saya sempat berhenti karena waktu itu saya sudah mempunyai anak, Iya. tapi dari segi ekonomi tidak Oh, menunjang. iya. Nah, itu seperti itu. Iya. Nah, Gitu. akhirnya kenapa bisa Kembali lagi. sampai ke Asadatain? Oh, Asadatain Iya. ya. Nah, Asadatain itu kebetulan karena saya juga kenal baik dengan salah satu person yang ada di Asadatain. Nah, terus kemudian beliau menganjurkan saya untuk mengajar di sini, begitu. Bagaimana kalau misalnya mengajar di sini, gitu. Iya. Terus kemudian di sini juga jadi kurang personil, gitu kan? Iya, iya. Ah, Itu saya- sekitar tahun berapa, Pak? itu sudah tahun 2018. 2018. Iya, 2018. Saya dipinta, terus kemudian untuk bisa bergabung di sini. Terus kemudian karena kami ini sudah saling mengenal dan Iya. bahkan gitu masih ada ya persaudaraan lah gitu kan. Oh. Jadi ya kami Ada kedekatan khusus. ada gitu ya, kedekatan Pak? khusus. Kebetulan juga memang anak saya juga mondok di sini. Oh, alumni sini ya, Pak? Alumni sini Oh, gitu. iya. Jadi cukup dekat lah ya. Jadi ikatannya bukan cuma ikatan antara istilahnya Pegawai. ya pegawai gitu Iya, ya, bukan. tapi lebih ke keluarga. Lebih gitu. kekeluargaan. Jadi kami juga tidak bisa menolak Iya. karena beliau menginginkan dan berharap untuk saya ikut bergabung. Nah, gitu, Gitu. iya. Jadi ya cukup ya, bisalah gitu ya diterima atau istilahnya masuk akal lah gitu. Kalau saya tuh tahun 2018 sudah bergabung di SDA Asadatain gitu. Tapi sebelumnya nih dari kalau sekarang kan 93 ya, Pak ya? Apa berarti? Iya, berarti 93 ya. Iya. Nah, dari 93 ke 2018 itu ada nggak sempat ngajar lagi tuh, Pak ya? Ngajar, Oh, tetap ngajar. tetap ngajar gitu karena waktu itu kan kami udah mulai serabutan tuh kan. Oh, gitu. Iya gitu. Serabutan dalam arti maksudnya kerjaan apa yang kira-kira bisa menunjang dan juga bisa memenuhi kebutuhan di rumah tangga gitu. Itu berarti selain mengajar gitu ya? Iya, nah gitu. Selain mengajar, jadi saya masuk kembali itu tahun sekitar 96 lah. Ya, kembali lagi ke asal, terus kemudian ya sampai ya tahun 2017 dan juga tahun 2018 gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi Bapak ini menarik ya. Jadi jadi awalnya mengajar, kemudian ya kerja di luar mengajar, kemudian sampai mengajar lagi gitu ya, Pak? Iya, gitu. Karena memang mungkin barangkali basicnya Iya. udah di bidang mengajar atau pendidikan gitu. Terus apa nih, Pak, yang mungkin orang atau teman-teman juga mungkin barangkali pengen tahu nih. Hmm. Jadi motivasi apa sih yang bikin Bapak semangat ngajar di Asadatain atau ngaji di Asadatain? Oh gitu. Iya. Itu sebenarnya salah satu motivasi saya karena memang saya cita-citanya dari awal seperti itu. Jadi begitu ada orang bertanya cita-citanya apa, saya mau pengen jadi guru. Oh, gitu. Gitu. Oh, iya. Walaupun memang itu belum tercipta ya, belum tercapai. Tapi saya sendiri sudah punya perniatan dan juga tekad saya untuk Iya. itu. Jadi apa namanya keinginannya udah. Keinginannya memang sudah dari lama, sudah dari dulu gitu. Karena memang saya kenapa seperti itu melihat anak-anak di sekitar itu gitu kan, ya supaya menjadi orang yang terpelajar, Iya. orang yang berpendidikan gitu. Walaupun keadaan saya ya maaf gitu ya. Karena untuk saat itu di daerah saya itu tidak ada orang yang mau sekolah anaknya itu sekolah di madrasah waktu itu. Jadi tidak ada yang mau sekolah di agama gitu. Iya, gitu. Walaupun memang ada, cuma sebagian kecil gitu. Artinya maksudnya ya dibilang 1001 mungkin terlalu jauh ya. Mungkin 101 lah gitu ya. 101. Jadi dalam satu lokasi tempat saya tinggal itu kebanyakan ya di umum gitu. Di SD, SMP, SMA atau waktu itu SEMEA yang Iya, terkenal iya. gitu kan. SEMEA yang paling populer. Oh, gitu. Karena dia begitu lulus bisa bekerja gitu kan. Karena dia kan salah satu sekolahan yang sudah membidangi gitu kan. Iya, jadi kayak kalau sekarang mah SMK kali ya, Pak ya. SMK gitu dulu SEMEA Kejuruan gitu. gitu ya. Kejuruan gitu. Jadi orang atau anak-anak yang di
sana itu di kampung itu kebanyakan seperti itu gitu. Hanya beberapa gelintir saja orang yang mau berpendidikan dan mau belajar di bidang agama. Salah satunya ya Baba. Gitu. Kalau dulu mah kan orang bilang sekolah Arab gitu ya, Bu? Gitu. Sekolah. Kalau dulu nyebutnya bukan sekolah Arab, Apa itu? madrasah. Madrasah gitu. Iya, jadi madrasah itu sebutan dari kata madrasah. Oh gitu. Iya, karena memang saking maaf gitu ya, entah itu disengaja, entah itu mungkin barangkali dia saking kesalnya gitu kan, untuk bisa anaknya sekolah di tempat umum tapi tidak masuk, Iya. maka sebutannya sekolahnya di mana? Anak gue masukin di madrasah. Madrasah. Nah, gitu. Karena udah saking kesalnya gitu. Akhirnya pelampiasannya ke sekolah agama, nah, gitu seperti itu. Nah makanya itu Bapak juga bertekad gitu kan, biar supaya bagaimana nih orang di sekitar atau teman kita ini bisa beragama yang baik. Terus dalam arti maksudnya bisa melakukan atau melaksanakan sholat, terus bisa mengaji. Nah itu seperti itu. Karena teman-teman Bapak nih jarang yang bisa ngaji. Oh gitu. Iya, walaupun bisa, artinya maksudnya seperti apa yang pernah kita lakukan pada anak-anak kita di sekolah TK, gitu kan, di SD, yang masih bacanya kurang lancar, terus kemudian juga masih ya nggak kenal itu tajwidnya, udah dituntun. Nah itulah efek dari orang-orang tua kita dulu gitu. Nah terus yang itu Pak, apa namanya, yang sehingga akhirnya Bapak bisa sampai nembak di sini gitu. Nembak di sini ya karena itulah gitu, karena kita sudah menjadi akrab dan juga bukan orang lain, akhirnya maka Bapak ikut bergabung di sini dan juga sampai sekarang. Gitu. Ya. Nah itu ya, jadi selain ikatan kepegawaian juga ada ikatan keluarga gitu ya Pak ya. Jadi lebih istilahnya bukan sekedar atasan bawahan lagi. Jadi udah kayak keluarga gitu. Jadi kalau ada apa-apa udah enak gitu ya Pak ya. Nah baik. Kemudian kira-kira nih Pak ya, kalau misalkan Bapak orang kan nggak tahu ya Pak ya, ada yang besok udah nggak ada atau sebagainya. Kira-kira nih Bapak yang mau nyampe kapan nih mengabdi di Asadatain gitu? Oh gitu, iya. Ya kalau Bapak sih sebenarnya memang karena sudah ada perniatan gitu kan. Kalau nanti andai gitu kan, Bapak nih punya kecukupan gitu dari segi ekonomi gitu kan. Terus kemudian Bapak ingin mengabdi di suatu yayasan, begitu. Jadi udah ada gitu, bukan hanya dari kecil atau cita-cita awal, tapi setelah Bapak ini sudah kasarnya bisa diproduktif lah gitu ya. Artinya sudah bisa memberikan materi atau ilmu pengetahuan gitu kan ya terhadap orang lain. Nah, Bapak tuh sampai sempat ngomong gitu sama rekan-rekan Bapak gitu kan. Kalau saya nanti sudah bisa itu menunjang kehidupan keluarga saya gitu kan, saya akan mengabdi di suatu lembaga atau yayasan atau sekolah lah kasarnya gitu kan, sampai saya tidak lagi kasarnya berdaya untuk memberikan materi atau pelajaran. Selama saya mampu, selama masih bisa, selama saya selagi masih sehat, insya Allah ya saya masih terus semangat gitu. Makanya saya selalu belajar gitu, sesuai dengan moto dan juga mutiara yang saya berikan. Gitu. Ya itu salah satu seorang guru itu harus berani dan juga mesti mengajar dan mesti belajar. Begitu. Jadi bukan cuma kita ngasih pelajaran, tapi kita juga harus tetap belajar. Tentu gitu. Karena itu salah satu untuk menunjang materi kita buat bahan yang kita sampaikan. Gitu. Biar supaya kita tidak kehabisan dari segi berbicara, dari segi pengetahuan, dari segi teknologi yang berkembang dan selalu ada kemajuan dan juga terus maju. Kalau bahasa sekarang mungkin update kali ya. Update. Iya. Itu seperti itu. Dia harus update ilmu gitu ya. Apalagi yang itu selalu. kayak zaman sekarang kan udah pakainya teknologi. Maka IT lah gitu kan. Kalau maaf di zaman Bapak dulu kan belum ada ya. Wah, boro-boro segala. Sekarang gitu orang nenteng-nenteng komputer. Gitu. Nah, ya. Jadi teman-teman ini menarik sekali. Bapak nih semangatnya luar biasa. Jadi selama umur masih ada, badan sehat. Iya, badan sehat digunakan terus untuk mengabdi di sekolah ini. Nah, terus ini nih Pak, boleh dong cerita sedikit bedanya apa sih Asadatain sekarang dengan Asadatain yang dulu pernah Bapak pertama kali di sini gitu?
Kalau tentang Asadatain ya, Iya. artinya bukan sekolah yang lain. Kalau Asadatain dulu itu yang Bapak alami itu memang benar-benar jerih payah yang sangat luar biasa. Iya, karena dulu ini awalnya cuma hanya TK, gitu. TK itu, waduh, sungguh memperhatikan. Gitu. Memperhatikannya kenapa gitu ya? Karena bangunannya ala kadarnya aja, gitu. Yang penting berbentuk dan juga terlaksana, gitu. Alhamdulillah waktu itu 4 lokal, 4 lokal. Ya, jadi ada ada A2 lokal, B2 lokal, begitu. Jadi alhamdulillah, walaupun memang awalnya cuma 2 lokal, gitu. Terus kemudian berkembang terus ada kemajuan, gitu. Jadi AB itu dibagi 2, A2 jadi 2 lokal, B 2 lokal, gitu. Nah, terus kemudian lokasi juga masih banyak itu Kayak apa? Kumbangan air gitu. Oh, kayak rawa-rawa. Rawa-rawa. Memang dasarnya ini di sini rawa. Rawa, ya? Iya, gitu. Tempat anak-anak bermain dan tempat anak-anak juga ya istilahnya melepaskan kegembiraannya gitu melalui misalnya sepak bola gitu kan. Terus kemudian main hujan-hujanan gitu. Nah, itu yang seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya kegigihan dan semangat juga pendiri gitu kan dari yayasan ini, alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa dikatakan berkembang cukup pesat ya, gitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi perkembangannya dari tahun ke tahun juga lumayan gitu. bagus gitu ya. Bagus gitu. Dibanding sama yang dulu kan, kalau dulu mah kan masih biasa gitu ya. Biasa, iya. Mungkin baru pertama gitu ya. Betul. Nah, kalau itu sekitar tahun berapa itu kira-kira? Waduh, iya. Kalau Bapak tuh hampir lupa kalau tahun-tahun itu. Gitu. Tapi untuk pengingatan dan ingatan saya itu masih jelas gitu ya. Cuma ya maklum lah karena mungkin faktor umur juga ya gitu ya. Jadi nggak begitu memperhatikan tahunnya berapa, tahun apa waktu itu. Pokoknya yang jelas waktu itu lokasi di sini sungguh memperhatikan. Memprihatinkan. Iya, memperhatikan. Memperhatikan atau memperhatikan. Memprihatinkan. Iya, susah itu nyebutnya. Iya. Iya, memprihatinkan, nah, gitu. Karena memang tempatnya ya cukup ya dibilang gimana ya namanya rawa gitu kan, banyak air yang bergenang dan juga tergenang gitu kan, gitu secara otomatis. Bahkan di sini dulu pernah banjir juga. Oh, di sini Pak? Nah, di sini penuh dengan air. Jadi di sana kan ada got gitu kan, saluran air. Itu naik ke atas, yang air dari atas tumpah ke bawah. Nah, di sini tempat yang sangat rendah gitu kan. Jadi kalau kayak kita mau legok dulu, legok, ya tempat yang agak miring gitu. Akhirnya tempat penampungan dan juga air yang tergenang gitu. Sampai kantor-kantor TK dulu itu berantakan semua dengan penuh air gitu. Nah, kalau pas dulu zaman Bapak belum kesini nih, itu sudah ada belum Pak? Betul. Ada sekolah gitu, bentuk sekolah gitu di sini. Ya dulu memang belum ada sekolah. Nah, cuma setelah anak saya itu pas giliran TK, kebetulan di sini juga lagi membuka TK, gitu. Jadi awalnya itu memang jadi benar-benar angkatan pertama lah gitu. Bapak angkatan pertama gitu. Angkatan pertama dari TK. Begitu TK selesai kan TK 2 tahun tuh. Nah, begitu 2 tahun di sini buka SD. Langsung ke SD. Jadi ya di SD pun angkatan pertama juga gitu. Nah, itu seperti itu. Serba pertama gitu. Sepertinya gitu. Serba pertama. Iya. Cukup menarik ini, menjadi sejarah yang bagus juga untuk kita gali. Ya, mungkin kalau sekarang yang angkatan pertama itu udah kuliah kali ya Pak ya? Udah kuliah. Gitu. Karena anak saya angkatan pertama yang lulusnya gitu kan. Nah, terus kemudian anak saya juga sudah masuk jenjang kuliah, tingkat pertama sekarang gitu kan, semester pertama gitu kan. Nah, secara otomatis lulusan awal untuk SD di sini sudah memasuki kuliah. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Dan kemana-mana ya Pak ya. Teman-teman, dan kemana-mana kita akan lanjutkan obrolan bersama Bapak Sa'ali
tetap di channel Ta'aruf, di rubrik Ta'aruf khusus spesial dari guru SD Islam Kelas Asadatai. Jangan kemana-mana.